Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan yang akan merubah hidup kami, menyucikan kami dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan menolong untuk membagikan firman yang menjadi berkat bagi kami sekalian. Roh Kudus kiranya bekerja, kiranya Tuhan menerangi hati kami dan memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Nah, biasanya kalau kita membaca kitab Efesus, orang-orang di dalam pemberkatan pernikahan itu sering sekali menggunakan ayat dari 22 sampai dengan 33 ya. Nah, tetapi kita hari ini akan melihat yang menjadi dasar sebelumnya ya, yaitu dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat ke-21. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara. Dan kitab ini adalah kitab yang diberikan di satu kota yang penuh dengan pemujaan berhala. Dan salah satu pemujaan yang dilakukan itu melibatkan juga minuman keras. Nah, Efesus ini boleh dikatakan dibagi menjadi dua bagian. Pasal pertama sampai dengan pasal ketiga Rasul Paulus berbicara tentang berita Injil. Jadi dia berbicara tentang berita Injil dengan segala kelimpahannya. Lalu pasal keempat sampai dengan pasal ke-6 sampai dengan pasal yang terakhir di dalam kitab Efesus, dia berbicara tentang praktika setelah orang menerima berita Injil. Jadi pasal 1 sampai dengan pasal 3 adalah pengajaran kentalnya dalam firman Tuhan, doktrinalnya. Sedangkan pasal 4 sampai dengan pasal 6 adalah kehidupan praktis sebagai orang percaya. Nah, di dalam Efesus bagian yang sering yang kita kenal misalnya tentang perlengkapan rohani menggunakan seluruh senjata Allah itu dalam pasal 6. Tapi di dalam pernikahan dan di dalam keluarga itu seringkali ayat-ayat yang digunakan ialah ayat dari 22 sampai 33. Dan biasanya, saya enggak tahu ya, ini biasanya menjadi semacam sindiran atau mungkin lelucon di antara keluarga-keluarga. Itu katanya, konon katanya, kalau yang namanya suami itu paling suka Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri tunduklah kepada suamimu, dia paling suka ayat itu. Sedangkan istri itu suka ayat berikutnya begitu, ayat 23. Hai suami kasihlah istrimu. Jadi kadang-kadang kalau suami istri berantem, konon katanya, saya nggak tahu terjadi di keluarga bapak ibu apa enggak. Tapi konon katanya itu bisa menggunakan ayat semacam itu untuk saling menyerang satu sama lain. Nah padahal kalau kita mundur dan kita baca baik-baik, Efesus yang sudah mulai masuk ke dalam bagian yang praktis ini, itu tentang mengasihi itu bukan cuma masalah suami dan istri, tentang suami disuruh mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Nanti masuk ke dalam pasal ke-6, kita juga melihat ada perintah juga kepada anak-anak, suruh mentaati orang tua, hormati ayah dan ibu. Lalu kemudian juga seorang ayah, bapak-bapak itu diminta jangan membangkitkan amarah dalam hati anak.
Ya, jadi ada orang tua, ada anak, ada orang tua dalam pasal 6, lalu juga kepada hamba yang bekerja dan kepada tuan yang mempekerjakan hamba. Jadi ada relasi itu yang bicara tentang ketundukan itu bukan cuma masalah suami dan istri. Suami dan istri cuma salah satu bagian saja. Ada juga anak, orang tua, kemudian hamba dan tuan, tuan dengan hamba. Nah, seluruh ini kalau kita baca itu akarnya itu muncul di dalam pasal 5 ayat 21 yang mungkin kadang-kadang kalau kita baca kitab Efesus kita itu miss, kita lewat. Akar dari semua itu apa? Ayat 21 pasal kelima. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi sebetulnya akar tentang perintah kepada istri, perintah kepada suami, perintah kepada anak, perintah kepada orang tua, itu akarnya adalah kita diminta untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, tetapi kalau kita mau baca lebih konteksnya lagi, maka ini ada paragrafnya. Paragrafnya ini boleh dikatakan mulai dari ayat 15. Jadi yang lebih mundur lagi daripada ayat 21 itu ayat 15. Dan ayat 15 itu berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Nah kalau kita mundur lagi, ini Paulus sedang berbicara tentang setelah kita percaya kepada Kristus, kita adalah manusia baru yang hidup menurut seperti anak-anak terang. Jadi pasal 4 bicara kita adalah manusia baru, pasal 5 kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan kalau mundur di dalam sebelum ayat 15, itu Paulus mengatakan kalau ada orang yang berbuat dosa, dosa itu jangan disembunyikan tapi ditelanjangi, dibuka, ditinggalkan gitu ya. Jadi menegur orang ayat 14, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi Paulus meminta para pembacanya yang sudah menerima berita Injil, yang sudah menerima terang berita Kristus, sekarang dia diminta, Paulus meminta mereka untuk hidup dalam terang. Dan salah satu bagian dalam terang adalah menyingkapkan kegelapan, dan salah satunya adalah tidak berkanjang dalam dosa, bahkan menegur dosa. Nah tapi bagaimana orang bisa menegur dosa? Ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Nah inilah bagian yang pertama. Jadi diminta untuk memperhatikan dengan seksama. Nah di dalam bahasa Inggris itu dikatakan circumspect, live in circumspect. Jadi circum itu sekeliling, spect melihat. Jadi hiduplah dengan melihat ke sekelilingmu atau hiduplah dengan berhati-hati. Hiduplah dengan seksama, bahasa Indonesia mengatakan, jadi memperhatikan bagian demi bagian bagaimana seseorang tuh harus hidup. Nah, ada yang memberikan contoh itu begini. Di dalam salah satu bahan saat teduh, ya, saya pernah mendengar dari seorang kakak rohani saya itu, dia mengatakan begini, dia baca saat teduh yang menarik sekali. Kita yang tinggal di Indonesia mungkin ingat ya rumah-rumah zaman dulu, nggak tahu rumah zaman sekarang masih ada nggak ya. Tapi kalau rumah zaman sekarang rasanya kalau bangun baru, itu pagar di depan rumahnya itu tidak dibuat dalam seperti yang kita pagar besi kah atau pagar kayu ya, mungkin ada beberapa yang buat dari kayu ya. Tapi ada yang membuat dari tembok. Lalu kadang-kadang kita perhatikan di atas tembok itu ada di semen, lalu di atas semen itu dipasang potongan-potongan kaca dan beling gitu. Mungkin ada yang pernah lihat ya, atau bahkan mungkin jangan-jangan rumahnya masih yang model zaman dulu ada yang begitu kan, pagar rumahnya itu dipasang dari semen terus atasnya itu ada beling-beling itu loh. Lalu waktu bagian saat teduh itu kakak rohani saya cerita, ada ilustrasi tentang kucing. Kucing itu bisa loh, dia berjalan di atas pagar tembok itu yang ada beling-belingnya. Dia bisa taruh kakinya dengan, kalau bahasa Inggrisnya graceful ya, dengan penuh keanggunan. Dan dia gak kena loh kepada belingnya, dia bisa jalan satu persatu. Nah lalu inilah yang kelihatannya yang Rasul Paulus katakan waktu dia bilang, kamu kalau mau dipakai Tuhan, mau hidup kudus, itu jalannya itu seperti begitu gitu. Hati-hati dalam setiap langkah. Hati-hati dengan seksama bagaimana hidup. Seperti kucing itu dia bisa sedemikian rupa dia menghindari beling-beling itu supaya dia tidak terluka. Nah ada ilustrasi yang lain. Seorang hamba Tuhan pernah menyaksikan orang yang jalan di atas tambang yang pegang apa itu ya, pegang tiang panjang ya. Dia untuk jaga keseimbangan lalu dia jalan cukup panjang. Lalu waktu itu direkam tuh. Pakai mic ya, mic yang gantung ya, pasang di dia, ketahuan dia ngomong apa. Rupanya
pemain tambang ini adalah seorang percaya. Dan di sepanjang jalan itu, dia ngomong begini. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, puji Tuhan ya, praise the Lord. Dia sedang worship, dia sedang menyembah Tuhan sambil dia melakukan itu sambil jalan satu langkah demi satu langkah. Maka hamba Tuhan ini dia ngomong begini, begitulah harusnya mungkin yang dikatakan oleh Paulus, kita hidup seksama itu setiap langkah itu memuji Tuhan, setiap langkah itu bergantung pada Tuhan ya. Dan dia hidup bukan seperti orang bebal. Lawannya adalah orang yang arif. Ya, bukan dalam zaman itu kan ada guru-guru palsu. Nah guru-guru palsu pada waktu itu mereka mengungkapkan kerohaniannya itu cuma di dalam pengetahuan. Tapi bukan dalam kehidupan yang taat, dalam kesalehan. Sebaliknya Paulus mengatakan kalau kamu mau arif, kamu mau bijaksana, jangan hidup seperti orang bebal. Hiduplah bijaksana, hiduplah menjauhi dosa, hiduplah dengan berkenan kepada Tuhan. Lalu Paulus melanjutkan dengan 16, ya setelah itu dia mengatakan setelah hidup dengan bijaksana, bagaimana bijaksananya? Salah satunya mempergunakan waktu yang ada. Nah kata mempergunakan ini di dalam bahasa aslinya ada yang menafsirkan ini seperti orang yang membeli memborong. Jadi kalau dia ada waktu dia borong semua. Artinya setiap waktu dan kesempatan itu dipakai sebaik mungkin untuk hal yang rohani khususnya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bekerjalah selama siang karena akan datang waktunya malam di mana nggak ada seorang pun dapat bekerja. Saya mencoba membayang-bayangkan ya. Sekarang ini kan kita dalam masa pandemi ya. Meskipun udah menurun ya PPKM kita nih. Sekarang ini di Surabaya lagi level 2 ya pada waktu kita melakukan rekaman ini ya. Tetapi bukankah kesempatan kita untuk bertemu jadi makin jarang, makin langka sekarang kan. Dulu saya ingat ada kesempatan kami bisa datang ke rumah sakit, bisa mendoakan orang, bisa memberitakan Injil. Sekarang ke rumah sakit mesti kalau nggak swab mesti ada apa itu yang colok-colok hidung itu ya, PCR atau apa segala macam gitu ya. Sangat sulit, kesempatannya makin berkurang. Sekarang kita masih ada kesempatan bahkan kita untuk beribadah di rumah ya. Nah, harap kita yang mengikuti ibadah di rumah melakukannya dengan segenap hati dengan baik-baik. Tapi kita nggak tahu loh sampai berapa lama menggunakan kesempatan ini. Oke lah kita nggak punya kesempatan untuk beribadah. Tapi kalau misalnya kita punya rekan-rekan yang misalnya belum percaya Tuhan. Lalu ini hari ini kita lagi bicara soal rumah tangga. Lalu Bapak Ibu merasa mendapat berkat dari ayat yang kita bahas. Kita bisa lu kasih rekaman YouTube-nya. Kita bisa kasih link YouTube-nya. Kesempatan diborong untuk pelayanan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membawa orang kepada Tuhan. Kita lakukan. Maka Paulus bilang hidup dengan arif, jalan hati-hati. Mempergunakan waktu yang ada, memanfaatkan setiap kesempatan rohani. Karena akan ada datang waktunya. Jendela yang terbuka bagi orang dengar Injil tuh makin lama makin ketutup. Orang makin gak ada waktu lagi. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Dia melanjutkan sekarang dengan negatifnya ya. Negatifnya adalah jangan bodoh. Jadi bentuk yang negatif gitu ya. Bentuk yang negatif. Jadi kata jangan bodoh ini di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah menghentikan suatu tindakan yang masih dalam proses. Maksudnya adalah waktu Paulus menuliskan ini mereka masih dalam kebodohan. Kita dalam proses kebodohan. Artinya hentikanlah kebodohan itu. Pasal 5 ayat 17. Hentikanlah kebodohan itu tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang paling tinggi apa sih? Kehendak Tuhan yang paling tinggi bukan cuma kita sehat, kaya, ya kita punya segala sesuatu dicukupkan. Tidak, kehendak Tuhan yang paling utama adalah kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan berelasi dengan Tuhan. Itu dari dulu, dari pertama kali sekali Tuhan menciptakan manusia untuk berelasi dengan Dia. Manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan panggil sebagian orang untuk berelasi dengan Dia lagi. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu turun, lalu muncul Henokh. Lalu ini nama gembala sidang di GBK Pasari ya Pak Henokh ya. Lalu kemudian setelah itu muncul lagi Nuh, orang yang berkenan di mata Tuhan. Lalu Nuh muncul lagi Abraham. Tuhan memanggil satu bangsa untuk menjadi berkat bagi begitu banyak bangsa. Jadi Tuhan memiliki kehendak untuk orang mengenal Kristus. Kehendak Tuhan yang paling tinggi itu seringkali bukan kesembuhan kita loh. Kalau kita sakit keras. Kehendak Tuhan yang paling tinggi itu seringkali adalah kita bertobat berjumpa dengan Kristus.
Saya misalnya bersyukur beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan yang dia bilang sama saya, "Pak, ini kelihatannya papa saya sudah gak lama lagi loh bakal dipanggil sama Tuhan. Kondisi bagaimana? Sadar gak?" Lagi bisa diajak ngomong, "Bisa Pak, oke. Kalau gitu kita janjian, satu-satu kalinya kesempatan saya bisa beritakan Injil di masa pandemi masuk itu karena undangan ya dari ini keluarga. Kalau enggak saya gak bisa sembarangan datang." Oh datang, bicara kepada om ini, beritakan Injil kepada dia. Ada kesempatan, puji Tuhan omnya mau. Setelah itu komplikasi, ada satu dan lain hal, dia merosot terus, dia tidak pernah punya kesempatan lagi. Ada kesempatan orang untuk mendengar, mengetahui kehendak Tuhan. Kita doakan untuk kesembuhannya, tapi Tuhan berkehendak untuk keselamatan jiwanya. Kehendak Tuhan yang paling tinggi adalah mengerti kehendak Tuhan, mengerti bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang percaya. Lalu itu yang negatif yang pertama, jangan bodoh. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Taulah bahwa kehendak Tuhan yang paling tinggi ingin kita bersekutu dengan Dia. Jangan menjadi bodoh, jangan tidak bersekutu dengan Tuhan, dan jangan kemudian kita menekankan apa yang tidak ditekankan, relasi dengan Tuhan. Ya, kita boleh berdoa meminta kesembuhan bagi orang kita kasihi, tapi tetap dalam relasi dia dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ayat 18, negatif berikutnya, jangan mabuk. Jangan mabuk. Nah, sekali lagi ini seperti ayat sebelumnya. Ini berarti janganlah meneruskan kemabukan, sesuatu yang sedang dalam proses. Seperti kebodohan itu sesuatu yang proses, kemabukan juga adalah proses. Nah kalau kita mau perluas lagi zaman sekarang, ini bukan cuma bicara soal alkohol ya Bapak Ibu sekalian, termasuk penggunaan narkoba. Ya, termasuk mungkin kecanduan pada pornografi dan sebagainya. Karena kemabukan ada hubungannya dengan hawa nafsu. Nah ini adalah contoh dari sesuatu yang harus dikendalikan. Sesuatu yang harus dikendalikan. Jadi dalam bahasa aslinya jangan mabuk oleh roh tapi penuh oleh kehendak, penuh dengan roh. Jangan mabuk karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Nah ini bukan berarti orang Kristen gak boleh minum minuman keras sama sekali ya. Karena di bagian lain Rasul Paulus ngomong sama Timotius, kamu minum jangan cuma air saja, tambahkan sedikit anggur. Karena berhubung gangguan pencernaan. Jadi untuk alasan pengobatan dan sebagainya itu masih diperbolehkan. Tapi untuk kemabukan tidak. Nah kata janganlah kamu penuh, janganlah kamu mabuk tapi penuhlah dengan roh. Kata penuh itu terjemahan yang lebih tepat tuh diisi. Di dalam bahasa asli itu diisi sampai meluap. Atau ini sebenarnya tafsirannya yang lebih tepat tuh dikuasai. Nah ada hamba Tuhan yang memberikan contoh begini ya. Kita jangan berpikir seperti gelas diisi sampai penuh terus meluap. Itu kurang tepat. Ini lebih tepat. Hendaklah kamu penuh dengan roh, itu lebih tepat dipahami sebagai seperti misalnya sarung tangan. Sarung tangan itu baru berguna kalau ada tangan yang masuk memenuhi dan memegang dia. Dan dia bisa digunakan dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Maka inilah maksudnya. Kamu jangan bodoh. Tapi mengerti kehendak Tuhan, kamu jangan mabuk dikuasai oleh hawa nafsu. Ya ini bukan cuma anggur saja batasannya. Zaman dulu para penyembah berhala menggunakan anggur dalam ritual mereka. Tetapi ini juga termasuk di dalam ya segala macam ya, narkoba, dalam hawa nafsu, dalam segala. Tapi jadi intinya apa yang mengontrol kita? Paulus mengatakan penuh dengan roh. Nah, pengertiannya lebih kepada sarung tangan yang dimasuki tangan kemudian dimanfaatkan. Seperti Tuhan menguasai seluruh keberadaan kita, lalu dia mau menggunakan apa saja, itu leluasa sesuai dengan maunya dia, bukan maunya kita. Jadi kita bukannya dipenuhi dengan kecemasan, bukannya dipenuhi dengan hawa nafsu, bukannya dipenuhi dengan ketakutan, bukannya dipenuhi dengan keserakahan, amarah dan sebagainya, tapi dipenuhi dengan roh, dikuasai sepenuhnya, lalu setelah itu dapat digunakan. Nah ini juga kata yang digunakan di sini adalah sesuatu yang diulang-ulang. Jadi hendaklah kamu dipenuhi atau kamu dikuasai berulang-ulang. Jadi kalau kembali pada analogi tadi, kalau kita sebagai sarung tangan, Roh Kudus seperti tangan bela, dia masuk berulang-ulang memakai kita kapanpun dia mau. Kamu dalam proses kebodohan, kamu dan saya berada dalam proses kemabukan, ada hawa nafsu. Nah sekarang biarkan diri kita itu dikontrol terus menerus. Ada sesuatu yang berulang-ulang setiap hari terus menerus mau dikontrol sama roh. Dikuasai senantiasa. Nah
Seperti Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Pokok anggur yang benar, kita ranting. Di luar dia kita gak bisa menghasilkan buah. Kecuali dikuasai oleh dia. Tapi syaratnya adalah kita harus dikuasai oleh roh berulang-ulang. Nah kalau kita baca di dalam Alkitab, seringkali orang yang dikuasai oleh roh Tuhan itu memberitakan firman. Nah kalau para rasul misalnya di perjanjian baru, waktu mereka dikuasai sama roh Tuhan, mereka memberitakan Injil. Kita ingat pada hari Pentakosta, hari raya berdirinya gereja, hari ke-50 ya. Setelah 3 hari pertama itu buah panen pertama Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. 50 hari kemudian hari Pentakosta itu adalah panen susulan. Maka di situ orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus khotbah penginjilan. 3.000 orang bertobat. Waktu kita dipenuhi dengan Roh, kita bisa memberitakan firman. Waktu kita dipenuhi dengan Roh, kita bisa memberitakan Injil. Ya, bukan dipenuhi dengan hawa nafsu. Nah, jujur saja ya, ada orang memberitakan Injil tuh emosian gitu loh. Ya. Oh, kamu gak percaya Tuhan Yesus, mati masuk neraka ya, dengan emosi ya, dengan apa ya. Tapi dia gak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak dikuasai. Nanti ada bagian berikutnya. Kenapa orang dipenuhi Roh Kudus, ada hal lain lagi apa? Dia waktu dipenuhi Roh Kudus, para rasul sering kali dipenuhi, dikuasai Roh Kudus tuh siap untuk memberitakan Injil. Di bagian lain waktu dia sebelum dia khotbah kepada Kornelius, Petrus itu melihat dalam mimpi dipenuhi dengan Roh. Ada dalam kisah para rasul ya, dalam pasal yang ke-10 itu. Dia melihat ada satu kain yang turun. Ada makanan di dalamnya. Makanan-makanan binatang haram suruh sembelih. Kemudian dia suruh makan. Petrus bilang gak mau. Kemudian sampai 3 kali hilang. Setelah itu dibukakan, dia harus beritakan Injil pada Kornelius. Oh, dia baru mengerti. Yang Tuhan anggap halal, jangan kamu anggap haram. Haram kadang-kadang bukan cuma hubungan dengan makanan, tapi juga dengan orang kafir. Injil harus masuk juga kepada orang kafir. Maka waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengerti. Injil harus diberitakan. Kepenuhan Roh Kudus itu ada hubungan dengan mengerti kehendak Tuhan dan memberitakan firman. Untuk menyampaikan berita Injil. Jadi dengan demikian dia memiliki hal itu, dipenuhi ya. Dia dibentuk dalam hal itu, dia dikuasai sehingga dia bisa ngomong tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi membawa orang kembali kepada Tuhan. Petrus itu penakut. Ketemu satu orang saja tanya dia, engkau kan benar murid Tuhan Yesus ya? Dia beberapa kali ketemu, terakhir sama budak perempuan, pasti kamu. Dia menyumpah dan bilang gak kenal. Itu ketemu waktu dia belum dipenuhi sama Roh Kudus. Dia masih dipenuhi ketakutan. Tapi waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia khotbah dengan berani, 3.000 orang bertobat. Nah ini yang Paulus bilang. Kalau kita udah ngeliat begini ya, kita semua mesti menegur diri Bapak Ibu sekalian. Itu artinya kenapa sampai sekarang masih terlalu sedikit orang yang percaya Tuhan Yesus? Ya gampangannya karena mereka gak dengar berita Injil. Kenapa mereka gak dengar berita Injil? Ya karena kita gak beritakan Injil. Kenapa kita gak beritakan Injil? Ya karena kita gak dipenuhi sama Roh Kudus. Andai kata orang di seluruh dunia tidak dikuasai hawa nafsu, ketakutan, kepentingan diri sendiri, keserakan dan sebagainya, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan meluap, dia bisa memberitakan Injil dengan lebih mudah. Di atas semua yang perlu kita minta kepada Tuhan ya, kalaupun ada ya. Ya oke, kita minta kaya gak salah, minta sehat, minta sembuh, minta apa segala gak salah. Tapi mintalah kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk bisa menyampaikan kehendak dan firman Tuhan. Ya dipenuhi. Lalu setelah itu kepenuhan akan Roh Kudus itu nantinya kalau dibawa ke dalam rumah tangga itu akan membawa beberapa hal. Membuat orang itu bernyanyi dan bersorak. Ayat 19, berkata-kata di dalam Mazmur, kidung pujian, nyanyian, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Jujur ya, saya bukan mau merendahkan kepercayaan-kepercayaan lain. Di antara semua kepercayaan yang ada dalam seluruh dunia, manakah kepercayaan yang paling banyak nyanyian dan pujian? Selain kepercayaan kita. Orang yang sudah ditebus selamatkan sama Tuhan. Memang sewajarnya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia hati jadi meluap, mau menyanyi, mau memuji. Nah ini kalau kita tarik ke dalam hubungan relasi rumah tangga ya. Kadang-kadang rumah tangga, ya suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak.
Itu lagu-lagu macam apa yang memenuhi kita, yang menguasai kita. Ya, sekarang banyak sekali lagu-lagu yang kalau saya dengar, anak-anak saya pun kadang-kadang ada yang belakangan ini puji Tuhan sudah enggak ya, tapi dulu waduh itu lagu-lagu yang populer-populer itu yang kata-katanya nggak terlalu ada hubungan dengan firman Tuhan juga, nggak membangun orang juga, dinyanyikan loh. Apa sih? Tapi waktu orang penuh dengan kata-kata yang dari firman Tuhan, Mazmur, kidung, puji-pujian. Nah, seperti tadi sebelum kita dengar firman Tuhan, mestinya sih kita bernyanyi ya. Ada penelitian yang mengatakan orang yang bernyanyi, apalagi yang jadi anggota paduan suara yang latihan rutin teratur, itu dia pergerakan otot mukanya itu lebih banyak sehingga mencegah keriput. Akibatnya orang-orang semacam ini lebih awet muda. Nah itu kan keuntungan yang lain kan. Tapi kalau orang bisa menyanyi dengan sukacita, ya ini memang konteksnya dalam ibadah. Bisa ibadah pribadi, bisa ibadah bersama. Tapi kalau kita waktu menyanyi kita nggak mau menyanyi, kita mau apa? Ya, kita nggak mau menyanyi memuji Tuhan gitu. Kita nggak mau berkata-kata. Yang memenuhi diri kita akhirnya bukannya satu ungkapan sukacita pada Tuhan, tidak. Paulus mengatakan ini yang harus menjadi pemenuhan. Ingatkah kita waktu Paulus di penjara? Ya kan? Dia bersama dengan Silas menyanyikan lagu pujian dalam penjara, nggak cocok banget kan? Orang kalau pengen memuji Tuhan di gereja kayak di mana? Ini di dalam penjara. Dia dipenuhi sehingga dia bisa. Nah kalau udah begini kita kembali merenung Tuhan yang memenuhi saya apa ya? Waktu saya membuka mulut, bukan berarti gak boleh nyanyi. Ada loh lagu-lagu yang bukan lagu rohani juga ada, tapi lagu-lagu yang baik juga ada gitu kan. Yang menyatakan kerinduan hati orang, ada lagu orang lagi panen, lagu orang kerinduan pulang. Atau misalnya kalau kita di sekolah dulu kan lagu-lagu perjuangan, lagu tentang cinta negara, banyak lagu banyak macam. Itu juga tidak salah untuk dinyanyikan. Tapi waktu seseorang itu dalam ibadah, dalam rumah tangga, ini khususnya karena kita bahas berikutnya ya. Bisa dalam saat teduh. Bisa menyanyi bersama lagu-lagu yang baik, membuat anak-anak telinganya dan hatinya dan perasaannya mencintai Tuhan. Saya nggak tahu sekarang kalau kita masih ada kesempatan untuk ibadah offline ya, misalnya anak-anak lihat orang tuanya di dalam kebaktian menyanyi memuji Tuhan dengan sepenuh hati, wah itu akan menimbulkan sesuatu kesan yang lain dan akan menjadi bekal waktu mereka jadi orang tua nantinya. Ya. Lalu menyanyi, setelah itu tentu menyanyi harus dengan pengajaran yang benar ya, bukan kata-kata yang semau kita juga yang dari firman Tuhan. Lalu kemudian puji-pujian, kemudian mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, senantiasa, terus-menerus atas segala sesuatu. Ini adalah bentuk yang terus-menerus dalam segala hal. Seorang hamba Tuhan bilang, waktu pernikahan kita menjadi buruk, waktu anak-anak kita yang beranjak remaja menjadi kurang ajar, misalnya gitu ya. Atau waktu kita kena kasus, atau waktu kita misalnya salah pakai uang atau kita berdosa dan sebagainya, mengucap syukur termasuk hal-hal yang buruk waktu menimpa kita. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Seorang hamba Tuhan bilang begini, karena kebanyakan kesalahan yang kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri. Makanya setelah itu kan Tuhan gak langsung hukum kan. Tuhan ampuni kita kan. Apa kita gak berhak mengucap syukur kepada Tuhan? Apa dia gak berhak menerima pujian dari kita? Tuhan terima kasih, saya mengalami kecelakaan. Kalau orang mau tarik kepada positifnya, Tuhan terima kasih. Kami berkendara sekian lama, kecelakaan cuma kali ini, Tuhan sudah lindungi kami sekian banyak. Ya, kami mengerti ada rencana Tuhan yang baik di balik hal itu. Waktu calon istri saya mengalami kecelakaan, jatuh kena tulang ekornya, di dalam perjalanan ke rumah sakit, salah seorang rekan hamba Tuhan waktu itu sama-sama kuliah di STT ya, Sekolah Teologi, dia langsung ngajak, yuk Kobara kita berdoa. Dan kalimat pertama dia adalah, yang waktu itu gak bisa saya ngomong. Tuhan terima kasih, karena kami percaya Tuhan tetap baik, dan Tuhan punya rencana apapun atas apa yang terjadi. Ini latihan rohani sih. Jadi ini kalau diterapkan dalam keluarga ya. Hati-hati dalam mengerti kehendak Tuhan. Menggunakan waktu yang ada. Mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Ya, tentang orang boleh mengenal Kristus. Tidak dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan anggur. Tapi dipenuhi dengan roh. Dikuasai oleh roh Tuhan.
berkata-kata di dalam kata-kata pujian yang baik ya dalam konteks ibadah, lalu mengucap syukur dalam segala sesuatu dan dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Nah, waktu takut ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah kekaguman dan hormat. Waktu kita kagum dan hormat kepada Tuhan, maka kita punya perasaan takut yang sewajarnya karena kita manusia berdosa, dia Allah yang suci. Dan kita melakukan segala sesuatu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, bernyanyi, bersukacita ya. Kemudian nah ini gabung dengan merendahkan diri seorang akan yang lain dalam takut akan Tuhan. Merendahkan diri. Merendahkan diri itu di dalam bahasanya artinya menaruh diri di bawah orang lain. Nah nanti baru istri taruhlah diri di bawah suami. Suami kasihilah istri juga menaruh diri. Anak tunduk pada orang tua. Orang tua jangan membangkitkan amarah. Itu ada salingnya loh. Secara urutan atau ordonya kepala keluarga itu laki-laki. Istri itu adalah yang harus tunduk kepada dia. Lalu anak-anak urutan lagi. Lalu kalau dia sebagai tuan, dia punya hamba dan budak. Budak harus tunduk kepada dia. Tapi dia tidak boleh sembarangan memperlakukan budaknya. Ada sifat saling. Ini khususnya di dalam orang percaya ya. Menjadi satu hidup yang penuh dengan kesaksian semacam itu. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang mengakibatkan mereka merendahkan diri seorang kepada yang lain. Tidak menganggap dirinya tinggi. Kalau kita memiliki hal ini, di dalam rumah tangga akan lebih mudah seorang istri untuk tunduk kepada suaminya. Karena suaminya juga tunduk kepada Kristus. Sehingga istri melihat suami saya ini kalau memberikan perintah atau memberikan apa, dia di dalam ketundukan dia kepada Kristus, saya bisa dengan rela tunduk kepada dia. Demikian juga seorang suami pada istri, Kristus saja sudah begitu merendahkan dirinya mau jadi manusia mati bagi kita. Maka saya kepada istri juga demikian. Berkorban untuk meninggikan, untuk menyokong dia. Istri menjadi gambaran dari gereja, suami menjadi gambaran dari Kristus kepala gereja. Tundukkan diri. Lalu anak kepada orang tua. Orang tua tidak menyakiti hati anak, budak, hamba dan seterusnya. Nah inilah satu pelajaran ketundukan. Tapi itu dimulai di dalam orang yang dipenuhi dengan Kristus, yang dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan hati yang mau mengenal kehendak Tuhan dan kemudian dia bisa jadi berkat buat orang lain. Ini bukan cuma bicara ayat untuk keluarga saja, tapi juga untuk semua relasi yang lain. Dan ini sekali lagi kalau kita mundur, itu Paulus bilang telanjangi dosa. Nah kadang-kadang kita di dalam keluarga atau kita kepada bawahan kita atau kita guru kepada murid ya dan sebagainya. Kita mau menegur orang yang berbuat salah. Kadang-kadang kita gak bisa punya kemampuan berkata-kata karena kita tidak tunduk kepada Tuhan. Bisa jadi begitu. Sehingga mungkin mereka yang mau kita tegur itu mereka ngomong kamu aja begitu. Saya bagaimana mau mentaati kamu? Itulah yang membuat Tuhan Yesus mengatakan kalau orang Farisi sudah duduk di kursi Musa, kamu dengarkan pengajaran firman-Nya, jangan ikuti cara hidupnya. Tapi tunduknya kepada firman. Apa boleh buat? Ya dia masih menyampaikan firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau kita di posisi sebagai yang lebih berkuasa ya. Siapapun kita. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai tuan. Kita merendahkan diri kita. Ya, mungkin pasangan kita ada masalah, anak kita ada masalah. Ya, khususnya istri kita gak bisa rubah kadang-kadang. Atau suami kita gak bisa rubah. Tapi kita bisa tunduk kepada Tuhan. Dan kadang-kadang dan seringkali Tuhan itu bekerja merubah orang lain. Itu setelah dia rubah diri kita terlebih dahulu. Di dalam kita tunduk kepada dia. Jadi nanti cara berbicara, cara menegur dan lainnya itu akan di dalam merendahkan diri kepada Kristus. Lain nadanya. Meskipun kadang-kadang tidak tentu orang yang kita beri masukan itu bertobat. Tetapi minimal dia melihat kita tidak menyampaikannya di dalam hati yang arogan. Hati yang merasa diri benar seperti orang Farisi. Tapi orang dikuasai oleh roh. Orang yang dikuasai oleh firman. Kita masih sangat jauh dari ini.
Tapi minimal kita hari ini dengar firman Tuhan, kita simpan baik-baik dan kita minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami yang sudah mendapat berita Injil, kami harus mengenal Kristus dan kami harus dipenuhi dengan Roh, menggunakan setiap waktu yang ada, lalu mencari kesempatan untuk menceritakan Kristus. Di dalam hati yang penuh dengan sukacita, nyanyian, puji-pujian, hati yang mengucap syukur bukan yang menggerutu, dan hati yang merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan kami, Engkaulah yang telah merendahkan diri paling rendah bagi kami. Maka kami pun juga kiranya mendapat kekuatan dari Tuhan di dalam takut kepada Tuhan. Kami juga boleh merendahkan diri satu dengan yang lain, boleh hidup dipenuhi dengan Roh, mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati jemaat Tuhan, belah firman Tuhan yang disampaikan dengan terbatas, tapi Roh Kudus Tuhan dapat memperkuat dan menolong, mempertumbuhkannya dalam hati kami dengan tidak terbatas. Berkati setiap kami yang menyaksikan ibadah ini secara online khususnya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.